Saya ingin bicara tentang asal muasal. Saya ingin bicara tentang menjadi radikal. Saya ingin membaca bagian firman Tuhan di buku Yesaya pasal 51 ayat 1 dan 2. Ayat yang sangat penting. Tuhan berkata, dengarkanlah aku, engkau yang berjalan dalam kebenaran, engkau yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Di Januari tahun ini Tuhan memberi saya mimpi nubuatan. Di dalam mimpi ada seorang penatua yang mendatangi saya. Dia berkata kepada saya beberapa kata yang saya tidak begitu ingat. Kemudian dia beri kepada saya sebuah gulungan kertas. Di sana tertulis beberapa kata, tertulis dengan mesin ketik tua yang Anda tahu hurufnya sangat unik. Saya melihat satu kata yang menonjol dari surat itu, dan kata itu adalah radikal. Saya tidak tahu apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika saya menggunakan kata radikal, karena seketika kita punya ide akan radikalisasi, kita pikir tentang teroris, fundamentalisme, reformasi sosial yang radikal, tentang sayap kanan, sayap kiri yang radikal, semua tentang hal itu benar. Tetapi sesungguhnya hal itu bukan seperti yang dimaksudkan oleh kata itu. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix, di mana kita mendapatkan artinya asal muasal. Secara sederhana artinya kembali pada asal Anda. Berarti kembali kepada apa yang menjadi dasar siapa diri Anda, dan itulah arti asli kalimat ini terbentuk, berarti kembali kepada asal muasal Anda. Apakah asal Anda? Jadi menjadi radikal sesungguhnya memiliki arti yang minim. Apabila Anda pikir tentang ini berkaitan dengan radikalisme, ini berarti kembali kepada asal muasal Anda. Tahun ini permulaan awal tahun Januari, apa yang saya dapatkan, nabi yang saya hormati, Sadhu Sundar, dia adalah seorang nabi bagi saya dan nabi untuk jemaat kami. Dia berikan nubuatan yang menarik, dan kata nubuatannya sangat mirip pada dasarnya. Dia berkata demikian, saya kutip di sini, ingatlah kata-kata yang Tuhan berikan untuk Cornerstone pada awal terbentuknya. Apakah yang menjadi fondasi? Apakah tujuan dari Allah untuk memanggil Cornerstone untuk kembali pada fondasi dasarnya dan membangun kembali? Kata-kata nubuatan ini pada dasarnya merupakan panggilan untuk kembali pada asal muasal kita, kembali kepada kerja pertama kita. Dan Anda tahu Alkitab berkata, dengan 2 atau 3 saksi suatu perkara menjadi sah. Di kitab Wahyu pasal 2 kita menemukan Tuhan mengirimkan surat kepada 7 gereja. 7 surat kepada 7 gereja, dan surat pertama dia kirimkan adalah surat kepada gereja di Efesus. Kini gereja di Efesus adalah gereja yang sangat dihargai dan dari komunitas gereja perjanjian baru. Gereja tersebut dibangun oleh Rasul Paulus. Terdapat 12 anggota di jemaat yang menjadi anggota mula-mula, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa lidah, jika Anda ingat. Jadi ini adalah gereja Pentakosta penuh, dan gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang paling dipenuhi kemuliaan dalam perjanjian baru. Jika Anda baca surat Rasul Paulus pada gereja di Efesus, wow, ini adalah surat yang terbagus dan yang paling menakjubkan. Teologi dari Rasul Paulus, maksud saya dia sangat memuji, dan ini sangat menakjubkan karena menjadi kesaksian dari kedewasaan gereja di Efesus. Mereka adalah gereja yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang sudah dewasa. Tapi 30 tahun kemudian ketika Tuhan mengirimkan surat ini kepada gereja di Efesus, sesuatu terjadi. Seperti hal tersebut masih sangat produktif. Anda tahu, Tuhan memulai surat tersebut dengan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu, semuanya luar biasa. Semuanya, dengan kata lain, mereka masih melakukan apa yang mereka lakukan bertahun-tahun. Mereka masih melakukan dengan penuh semangat. Tapi ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang di gereja Efesus. Mereka telah kehilangan api yang membara. Mereka kehilangan semangat berapi-api mereka. Ini yang Tuhan katakan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mari kita pikir sejenak tentang ini. Perkataan telah meninggalkan sangat menarik. Jika Anda meninggalkan kasih semula Anda dapat kembali. Dia tidak berkata Anda telah kehilangan. Jika Anda kehilangan, Anda perlu cari. Tapi jika Anda meninggalkan, Anda dapat berbalik kembali. Pertanyaannya adalah, kita tentu saja kita harus bertanya bagaimana kita dapat kembali pada kasih semula kita. Semuanya bicara tentang ini setiap waktu, tapi mereka tidak beritahu kita bagaimana kita kembali pada kasih semula kita. Kita semua ingin kembali pada kasih semula, tapi bagaimana kita dapat kembali pada kasih semula? Yesus berikan 3 bagian solusi untuk masalah ini. Ini yang dia katakan. Pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kedua, bertobat. Ketiga, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Inilah solusi 3 bagian tersebut. Ini bukanlah ilmu roket, teman-teman. 3 bagian untuk kembali pada kasih semula. Nomor 1, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara-saudari sekalian, mengingat adalah bagian penting dari perjalanan kekristenan.
Ini adalah suatu bagian besar tentang siapa kita. Jika Anda baca Alkitab, semua tentang keajaiban, semuanya tentang hal-hal hebat yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan merespon ini, semua cerita dalam Perjanjian Lama. Sehingga ketika kita baca, kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu dan mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Kita memiliki suatu ingatan jika Tuhan melakukan di masa lalu, Dia akan dapat melakukannya lagi. Amin. Dan ini meletakkan iman dalam hati kita. Seluruh Perjanjian Baru, setiap waktu mereka berkhotbah adalah pengisahan ulang Perjanjian Lama, pengisahan ulang sejarah, dan pengulangan sangat penting sebagai bagian dari perjalanan kita, pengalaman belajar di dalam Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita mengerti ini. Terdapat banyak sekali kisah dalam Perjanjian Lama dan para nabi secara konsisten terus-menerus mengisahkan berulang kali sejarah Israel. Kita mesti ingat bahwa ini adalah hal yang paling penting. Tuhan Yesus, ketika Ia mengadakan perjamuan terakhir, Dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anda tahu bahwa dunia ini sangat menarik karena ketika dunia ingin sesuatu, mereka minum untuk melupakan. Jika Anda pikir tentang itu, mereka minum untuk melupakan kesedihan, perasaan malu, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi kita minum untuk mengingat. Ini penting. Hal kedua yang Yesus katakan adalah bertobat. Bertobatlah sekarang. Kita semua mengerti apa ini. Artinya ini, saya katakan ini beberapa kali di mimbar. Pertobatan berasal dari kata Yunani, metanoia, meta yang berarti berubah, noia berarti pikiran yang berubah, arah yang berubah. Harus ada perubahan pemikiran. Cara Anda berpikir, apa yang Anda lakukan. Ini sangat penting. Dan ini harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Anda tahu bahwa kita harus mendekat pada Tuhan setiap hari dan memohon curahan darahnya dan bertobat dan meluruskan jalan hidup kita dan meminta pada Tuhan untuk membersihkan kita. Ini adalah kegiatan setiap hari. Jangan Anda membiarkan orang lain. Jangan Anda membiarkan orang lain menipu Anda untuk berpikir bahwa sekali Anda selamat sudah bertobat, Anda tidak perlu bertobat lagi. Ini adalah doktrin dari lubang neraka. Ini tidak tertulis dalam Alkitab. Ini satu kesalahan. Saya ingin memotivasi Anda untuk tidak membiarkan orang lain mencuri upah Anda dalam hal ini. Akhirnya ini apa yang Tuhan katakan. Dia berkata, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sangat sederhana. Ini berarti kembali pada dasar Anda kembali kepada panggilan semula Anda untuk gereja. Dengan kata lain, jika Anda ingin kasih semula Anda muncul kembali, Anda harus melakukan apa yang semula Anda lakukan. Terhubungkan dengan kasih semula yang sungguh penting dan menakjubkan. Bagaimana secara cepat Anda menyadari kasih semula Anda dipulihkan. Beberapa dari Anda patah semangat mungkin, mengalami banyak masalah dalam hidup. Pergilah keluar dan beritakan kesaksian. Pergilah keluar dan memberitakan Injil. Saya yakin tidak ada satupun tentang kejadian ini. Tidak ada satupun yang dapat membakar semangat Anda seperti pemberitaan Injil. Ketika Anda beritahu tentang Yesus, mereka respon kepada Injil. Mereka berkata, aku ingin diselamatkan. Saya katakan, Anda sesudahnya Anda akan berapi-api. Atau sesuatu tentang menuntun orang pada Yesus akan membakar semangat Anda dengan api. Amin. Cara tercepat untuk mematikan sebatang pohon adalah memotong akarnya. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah bangsa, Anda hanya perlu ambil sejarah dari bangsa tersebut. Ini sama juga untuk gereja. Ketika Anda menghapuskan kita dari semua sejarah kita akan kehilangan semua hubungan untuk masa depan. Sejarah itulah yang memberikan asal-muasal kita. Kita harus mengingat bahwa kita membangun di atas bahu dari mereka yang telah bekerja di masa lalu. Ini menjadi tugas saya sebagai pastor, pemelihara dari visi untuk menekankan dan menekankan kembali visi ini. Lagi dan lagi dan lagi, dan menanamkan pada Anda sekalian sehingga setiap orang mengingatnya, setiap orang melakukan apa yang semula dilakukan. Amin. Sangat mudah bagi kita untuk teralihkan. Anda tahu kita sebut ini misi yang teralihkan. Kita tertarik dari misi dan visi gereja yang seharusnya, dan ini tidak bisa terjadi pada Cornerstone. Kita semuanya harus saling terhubung dan terhubung dengan visi. Amin. Kita harus mengingat dari mana kita berasal. Haleluya. Sehingga kita tidak terpaku pada masa lalu. Kita perlu selalu berhati-hati sehingga kita tidak melupakannya. Amin. Ini sungguh penting. Masa lalu kita menghubungkan kita dengan masa depan kita. Seperti yang diberitahukan beberapa minggu lalu tentang gereja semula, saya memberitahu Anda bahwa mereka mendapatkan kebangunan rohani sepenuhnya setelah hari Pentakosta. Mereka sanggup mempertahankan kebangunan rohani untuk jangka waktu yang lama. Karena Alkitab berkata mereka terus-menerus mendedikasikan diri mereka setiap hari, mendedikasikan diri mereka untuk 4 hal: doktrin nabi, berdoa, persekutuan, dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Bagaimana mereka pertahankan kebangunan rohani dengan mendedikasikan diri mereka untuk 4 hal ini? Ketika mereka mendedikasikan diri mereka untuk 4 hal ini, api Tuhan menyala dalam hati mereka. Mereka terus menambahkan minyak ke api tersebut. Seperti perapian yang ada di kemah kudus yang dinyalakan secara supranatural oleh Tuhan. Tetapi tanggung jawab dari imam untuk menjaga agar apinya tetap menyala. Pastikan sumbunya bersih. Pastikan ada minyak di perapian. Ini menjadi pekerjaan saya sebagai pastor untuk memastikan gereja ini tetap berapi-api. Amin. Ini tanggung jawab saya. Jika pastor berapi-api, saya percaya gerejanya juga akan berapi-api.
Jadi yang menjadi pertanyaan besar saya yang ingin saya tanyakan hari ini, apakah yang kita perlu lakukan untuk mendedikasikan diri kita menjaga agar api tetap menyala, untuk menjaga kesegaran yang terus-menerus dari hadirat Tuhan dalam gereja ini? Apakah panggilan kita? Apa yang dikatakan Tuhan pada kita ketika kita pertama kali lahir sebagai gereja lokal? Sebelum saya masuk ke sana, biarkan saya bicara kepada Anda sedikit tentang bangunan. Saya menikmati bangunan. Saya menikmati waktu melihat bangunan-bangunan yang merupakan bagian dari pelatihan saya di universitas. Bangunan dalam Perjanjian Lama di Alkitab dibangun di atas batu penjuru. Dan biasanya terdapat lebih dari satu batu penjuru. Kadang kita membuat kesalahan. Biasanya pada dasar bangunan terdapat 4 batu penjuru, dan batu-batu penjuru diletakkan pada persimpangan dinding. Ketika dinding-dinding berdampingan satu dengan yang lain, di sana Anda menempatkan batu tersebut. Tapi ada satu batu penjuru utama. Dan batu penjuru utama adalah batu pertama yang Anda letakkan di bangunan. Kemudian Anda memulai semua pengukuran dari batu penjuru utama tersebut, dan kepala batu penjuru ini menahan semua bangunan bersama-sama. Sekarang, di Cornerstone, gereja kita memiliki batu penjuru utama. Saya menempatkan di akhir khotbah untuk memberitahukan Anda tentang hal ini. Tapi kita juga memiliki batu-batu penjuru di gereja. Ini adalah batu-batu penjuru pekerjaan. Saya ingin menyarankan Anda, jika kita ingin mendedikasikan diri kita, mendedikasikan kembali diri kita, kembali pada hal tersebut, saya pikir kita dapat menjaga agar api tetap menyala di sini di Cornerstone. Apa saja yang kita lakukan di gereja, apa saja yang lain, dan masih banyak hal lain yang dilakukan di Cornerstone. Banyak program yang diadakan, semuanya baik, jangan hentikan. Penjangkauan komunitas, kelas pelatihan kita, dan semua hal-hal yang menakjubkan yang kita lakukan. Kita perlu terus melanjutkan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan 4 pekerjaan batu penjuru ini. Ini adalah 4 hal yang kita harus mendedikasikan diri kita. Batu penjuru yang pertama dan utama dalam gereja ini adalah misi global. Kita pertama kali memulai gereja kita di tahun 90 sebagai perpanjangan dari gereja Anglikan. Sekelompok dari kita keluar untuk menanam gereja baru untuk keuskupan Singapura di bawah panji Chapel of the Resurrection. 5 tahun kemudian Tuhan bicara pada saya. Dia berkata, engkau perlu keluar dari gereja Anglikan. Ini sungguh sulit untuk saya, karena tidak ada masalah sebelumnya. Kita semua berteman baik, Anglikan dan semua rekan-rekan saya, para pastor. Tapi Anda tahu bahwa terdapat sedikit perbedaan karena pengurapan kesukuan kita berbeda. Ini adalah keputusan yang sulit, tapi saya mentaatinya. Keputusan yang saya taati merupakan apa yang Tuhan katakan pada saya. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya ingat pada tahun 1995, ketika itu Tuhan mendorong kita pada sesuatu yang lebih besar, dan seperti menyedot kita kepada tujuan kekal yang lebih hebat dari Tuhan. Ketika kita memulai gereja, hal pertama yang Tuhan katakan pada saya adalah, saya beritahu Anda, ini tidak bisa dikompromikan. Ini mendatangi saya dengan sungguh kuat. Dia berkata, Cornerstone harus menjadi gereja pengirim misi. Dan selama waktu 25 tahun terakhir, kita telah mencoba untuk menyingkapkan, menafsirkan apa artinya. Inilah fondasi pertama, batu penjuru dari Cornerstone. Inilah yang menjadi warna utama kita. Amin. Jika Anda tidak tertarik dengan visi ini, Anda berada di gereja yang salah. Misi adalah sangat penting bagi kita di Cornerstone. Jadi jika Anda tidak tertarik pada amanat agung, Anda tidak tertarik menjadi bagian dari misi global, teman-temanku. Ini nasihat dari saya. Terdapat banyak gereja-gereja lain yang Anda bisa pergi, dan saya tidak akan meminta maaf untuk berkata bahwa saya percaya ini dengan segenap hati. Jika Anda ingin menjadi bagian dari jemaat ini, maka Anda perlu untuk menjadi bagian dari etos yang saya percaya setiap orang di Cornerstone harus terlibat di dalamnya dalam satu cara atau yang lainnya dengan panggilan misi ini. Bagaimana saya bisa terlibat? Terdapat 3 cara sederhana. Kita semua dapat berdoa, kita dapat memberi, kita semua dapat pergi. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Kita semua dapat berdoa. Amanat agung dalam 2 bagian. Pergilah dan berdoalah. Daripada berdoa dan pergilah. Luangkan waktu untuk berdoa bagi misi global setiap hari. Banyak ayat dalam Alkitab mengenai misi global. Terdapat banyak doa yang berkuasa di Alkitab yang didoakan oleh manusia yang kudus dan beriman. Manusia yang bergantung pada Tuhan dan yang sangat menginginkan Tuhan. Terdapat doa-doa penyembahan yang hebat, doa-doa syukur yang hebat, doa-doa pelepasan. Tapi Anda belajar dalam Perjanjian Baru, Anda temukan hanya beberapa kali di mana Yesus sendiri bicara kepada kita, khususnya untuk berdoa bagi sesuatu. Ketika dia beritahu kita untuk berdoa untuk sesuatu, kemudian Anda harus mengerti bahwa dia meminta kita untuk melakukan apa yang sangat penting. Contohnya, dia berkata, ketika Anda berdoa, inilah bagaimana caranya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, karena terkandung di dalamnya doa Bapa kami 8 hal. Yang perlu kita mengerti adalah hati Bapa di sorga pada kita, kepada gereja. Kemudian, dia beritahukan kita untuk berdoa secara tekun beberapa perumpamaan dalam Perjanjian Baru. Kemudian dia berkata, ketika Anda mendatangi area misi global, dia berikan pada kita dasar firman Tuhan untuk bagaimana berdoa, seperti di Lukas pasal 10 ayat 2. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah pada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini yang kita namakan doa ekbalu dari bahasa Yunani yang mendorong maju. Perkataan dorong adalah perkataan yang kuat seperti Tuhan harus. Anda tahu, kita berdoa. Dia yang mendorong. Petani yang terhebat yang pernah dikenal oleh dunia dalam perjalanan menuju penuaian yang terhebat. Ini yang pernah dilihat oleh dunia. Jadi tanggung jawab kita adalah berdoa. Andrew Morris, seorang pengkhotbah hebat dari Afrika Selatan, berkata jumlah misionari dan pekerja-pekerja misi semuanya bergantung pada seberapa banyak kita berdoa. Lukas pasal 10 ayat 2, maksud saya ini saling terkait. Jadi Tuhan berkata pada kita tanggung jawab untuk berdoa dan meminta padanya untuk mengirimkan para penuai, dan Tuhan yang akan mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Dia akan mengutus para penuai. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Dan semua dari kita bisa berdoa. Nomor 2, kita semua juga bisa beri. Saya ingin memotivasi Anda untuk beranjak dari lebih dari sekedar doa, mulai memberi persentase tertentu dari pendapatan Anda untuk mengirimkan misionaris. Juga untuk organisasi misi. Anda dapat menyalurkannya melalui gereja jika Anda mau. Anda dapat memberi secara langsung melalui transfer via internet, sangat mudah untuk melakukan saat ini. Cari seseorang, cari organisasi misi yang Anda suka. Ini tidak berarti harus berhubungan dan terkoneksi dengan Cornerstone, tapi carilah organisasi misi yang sungguh Anda ingin memberi dan menyediakan persentase tertentu dari pendapatan Anda untuk memberi. Amin. Akhirnya setiap orang bisa pergi ke misi. Berdoa memberi adalah bagian yang mudah pada masa tertentu dalam hidup Anda. Pada masa tertentu, saya pikir setiap orang di Cornerstone seharusnya pergi sedikitnya setahun sekali dalam perjalanan misi. Lebih dari selama 2 dekade, 25 tahun, kita telah mencoba untuk menafsirkan, memahami, menguraikan apakah artinya menjadi sebuah gereja misi. Apa yang saya dapat katakan setelah 25 tahun, saya pikir kita mendapatkan sedikit lebih jelas. Saya pikir kita sedikit lebih jelas daripada sebelumnya ketika kita pertama kali memulai gereja ini. Mari saya menguraikan ini bagi Anda beberapa saat. Bagi saya, bagi kita, apa yang menjadi arti dari menanam gereja-gereja apostolik dan dominan di bangsa Cornerstone, jika Anda pikir tentang hal ini, sebenarnya adalah gerakan penanaman gereja lokal. Saya tidak menyesal menyebutkan ini. Sekolah Alkitab adalah hebat. Kita sangat mendukung sekolah Alkitab, rumah yatim piatu, usaha pelayanan sosial. Mereka semua sungguh luar biasa. Tapi mereka harus ditumbuhkan dari gereja lokal yang kuat. Ketika gereja kuat, maka semua bagian yang lain akan berkembang secara alami dari gereja. Saya yakin sepenuhnya, saya sangat yakin bahwa gereja apostolik yang kuat adalah kunci untuk penuaian hebat di akhir zaman. Amin. Jika kita tidak mulai memikirkan secara apostolik, maka kita bisa segera jatuh dalam cara standar kita. Kita mulai berpikir sempit, kemudian Anda tahu kita harus menjaga gereja kita. Kemudian gereja menjadi seperti akuarium daripada menjadi penjala manusia. Kita menjadi semakin tertarik untuk mempertahankan jemaat kita, kemudian itulah saatnya kita kehilangan rencana misi kita. Jika kita pikir seperti itu. Jadi kita perlu untuk mulai berpikir secara apostolik. Beberapa tahun yang lalu saya duduk bersama dengan saudara seiman dari negara lain, makan malam bersama. Saya bertanya padanya, saya berkata, saudaraku, apakah pemikiranmu jika kami mau menanam gereja lokal Cornerstone di negaramu? Dan dia mengatakan pada saya, dia berkata, kamu tahu kita memiliki 3.200 gereja di negara kami. Dia adalah salah satu pemimpin di sana. Dia berkata, saat tambahan satu gereja lagi tidak akan membuat perbedaan. Saya pikir tentang apa yang dia katakan. Jika saya percaya pada apa yang dia katakan, maka saya pikir kita seharusnya menutup pintu-pintu dari gereja kita, berhenti berusaha. Jika saya tidak percaya bahwa gereja Cornerstone dapat membuat suatu perbedaan, maka buat apa kita melakukan ini di sini? Saya tidak tahu buat apa kita semua menyanyiakan waktu setiap orang. Jika kita tidak berpikir kita dapat membuat suatu perbedaan, kita dapat membuat perbedaan. Saya percaya jika Anda menanam sebuah gereja lokal Cornerstone di komunitas gereja ini, seharusnya membuat suatu perbedaan. Saya bersuka cita tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi kita menanam gereja di negara itu. Hari ini kita memiliki beberapa gereja di sana. Mereka dominan, gereja yang cukup dominan. Mereka akan menjadi kuat dalam 5 tahun ke depan. Saya menubuatkan khusus untuk negara ini. Kita akan melihat gereja-gereja hebat muncul dan memiliki pengaruh yang sangat dominan. Ketahuilah jika Anda seorang Kristen, Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana terdapat sekitar 20 karyawan, Anda adalah satu-satunya orang Kristen di perusahaan tersebut. Tidak penting apakah jabatan Anda, apakah Anda admin, Anda mungkin pembersih kantor. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di perusahaan tersebut. Tapi jika Anda seorang Kristen, secara langsung Anda adalah pemegang otoritas rohani tertinggi di perusahaan tersebut. Untuk hal ini, Anda lebih tinggi daripada CEO karena otoritas rohani yang ada di dalam kamu merubah atmosfer apa yang terjadi di gereja. Saya pikir ini sungguh suatu penting untuk mengerti otoritas yang Tuhan berikan pada gereja. Kuncinya saya percaya terletak pada orang yang kita kirim. Anda dapat memanggil dia seorang penanam gereja, Anda dapat panggil dia pemimpin apostolik atau apa saja, misionari, apa saja sebutan yang Anda ingin gunakan. Tapi orang tersebut yang kita kirim haruslah memiliki karakter yang apostolik. Manusia adalah kuncinya.
Karena urapan apostolik adalah sesuatu yang dinamakan sebagai pengurapan penerobos. Ini adalah bagian susunan bentuk dari pengurapan apostolik. Pengurapan penerobos dan menerobos ini yang membuat penerobosan dalam komunitas untuk Injil. Setiap orang yang kita kirim harus memiliki urapan penerobosan. Di kitab Mika pasal 2 ayat 13 bicara tentang urapan penerobosan. Haleluya. Saya ingin memotivasi Anda saudara-saudari untuk berdoa dan meminta pada Roh Kudus. Katakan, ya Tuhan, aku menginginkan pengurapan penerobosan. Aku ingin untuk bisa pergi kemana saja dan mendapatkan pengurapan untuk menerobos sesuatu hingga terbuka. Tahun 1997 ada sebuah perusahaan yang bernama Apple. Mereka mengalami masa-masa yang sulit dan keuangan mereka menipis dan manajer produk maju ke depan. Mereka mempelajari strategi, berpikir kembali strategi untuk mencoba menemukan ide baru untuk perusahaan. Mereka menunjukkan slogan yang luar biasa, slogan pemasaran dan kampanye. Slogan ini dinamakan berpikir secara berbeda. Berpikir secara berbeda. Di perusahaan IBM slogannya berpikir. Jadi mereka memunculkan ini dengan berpikir secara berbeda. Dan seluruh perusahaan berubah. Ini adalah perubahan posisi dan sekarang Apple adalah perusahaan yang paling berharga di dunia dalam sejarah umat manusia. Perusahaan yang paling berharga dalam sejarah umat manusia. Luar biasa. Ini dimulai ketika mereka merubah pola pikir mereka dan berpikir secara berbeda. Saya ingin memotivasi Anda di Cornerstone. Ini bagaimana kita perlu untuk berpikir. Kita perlu untuk berpikir dengan pola pikir apostolik. Dan setiap jemaat di Cornerstone dapat berpikir secara apostolik dimanapun Anda berada. Anda pikir secara apostolik bagaimana aku merubah atmosfer, bagaimana aku dapat merubah atmosfer di rumahku, di keluargaku, di tempat kerjaku. Ini sungguh penting. Maka saya katakan sekali lagi, untuk membangun misi global ini, misi-misi merupakan yang terutama. Dan ini harus menjadi bagian kehidupan Cornerstone. Nomor dua yang kedua di Cornerstone cepat sekali menjadi sebuah rumah doa bagi semua bangsa. Jika Anda ingat permulaan tahun ini, Chris Berkeley memberi kita sebuah visi yang luar biasa. Saya menulis pada Chris, saya ingin Anda untuk berdoa dan bertanya pada Roh Kudus untuk kata-kata nubuatan untuk jemaat. Dan dia berdoa, dan Tuhan memberikan dia mimpi nubuatan yang luar biasa. Dalam mimpi dia berkata, dia berada sebuah ruangan yang memiliki sebuah meja kayu yang besar. Di atas meja tersebut terdapat banyak gelas yang cantik. Gelas-gelas tersebut terbungkus dengan batu penjuru. Dalam setiap batu penjuru terdapat surat gulungan. Dia tahu bahwa surat gulungan ini adalah surat gulungan dari jemaat ini. Dan dia berkata surat gulungan tersebut tidak dapat dibuka sampai surga menentukan waktunya. Terdapat waktu yang sudah ditentukan. Dia berkata melihat tali pengukur tegak lurus yang turun dari surga dan secara lembut menyentuh batu penjuru pertama. Gelas tersebut pecah dan menghilang dan surat gulungan tersebut terbuka. Ketika surat gulungan tersebut terbuka, tertulis dalamnya Amos pasal 9 ayat 11 hingga 15. Ini semua menyangkut pondok Daud. Semuanya merujuk pada rumah doa. Sungguh menakjubkan. Dan saya tahu bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Sekarang ini pertama kali dalam Alkitab bahwa Tuhan menyebutkan, bahkan Tuhan memiliki sebuah rumah. Kejadian 28, di mana Anda menemukan Yakub, dia berada di suatu tempat dan dia berbaring untuk tidur di atas batu. Jika Anda ingat, dia memiliki mimpi yang menakjubkan. Dalam mimpi ini dia melihat tangga dan malaikat menaiki dan menuruni tangga itu. Dia terbangun dan dia duduk dan sadar bahwa tempat ini adalah rumah Tuhan. Kita menamakan ini secara tidak sadar dalam hadirat Tuhan. Dia berada dalam hadirat Tuhan, tapi dia sepenuhnya tidak sadar akan kenyataan tersebut. Jadi dia mengenali pintu gerbang ini memiliki jalan masuk ke sorga. Tangga ini naik dan turun. Ini adalah pertama kalinya perkataan rumah Tuhan disebutkan. Dengan kata lain, gereja pada intinya adalah rumah penghubung di antara sorga dan bumi. Amin. Ini adalah rumah yang menghubungkan apa yang terjadi di bumi dengan sorga dan sebaliknya. Ini sungguh penting bagi kita untuk mengerti seluruh bagian tentang perhubungan ini sebenarnya yang terjadi dalam doa. Doa menghubungkan kita dengan sorga dan menghubungkan kemahakuasaan Tuhan dengan ketidakmampuan kita. Jadi, ini sungguh penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan rumah ini menjadi rumah doa. Ketika Yesus bicara tentang rumah ini, rumahnya, dan menjelaskan rumahnya, Anda tahu, satu-satunya kata sifat yang digunakan adalah berdoa. Dia tidak mengatakan rumahku haruslah dipanggil rumah pengajaran, meskipun pengajaran sangat diperlukan dalam gereja dan penting. Anda harus mempercayai, kita memerlukan guru yang hebat dalam rumah Tuhan. Amin. Dia tidak mengatakan rumahku harus dipanggil rumah pujian. Pujian itu penting. Ya, sungguh penting. Ya, semuanya adalah penting. Tapi ketika dia menjelaskan rumahnya, inilah yang dia katakan, rumahku haruslah menjadi rumah doa bagi semua bangsa.
Amin. Saya percaya dengan seluruh hati saya, kita harus. Ini adalah panggilan kita, Pondok Daud. Mari saya bertanya, apakah yang menjadi bagian dari rumah doa? Apakah yang masuk dalam pikiran Anda ketika saya mengatakan rumah doa 24 jam, 7 hari pertemuan doa, rumah yang dipenuhi dengan doa orang-orang, atau sebuah rumah penuh dengan orang-orang yang berdoa? Seperti kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan hanya rumah dipenuhi orang, sebenarnya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Amin. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan mulai bicara pada saya tentang nubuatan. Dia berkata, aku ingin Cornerstone menjadi jemaat yang bernubuat. Orang-orang yang bernubuat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bernubuat? Kita tidak saling mendatangi dan bernubuat satu sama lain. Saya pikir ini bukanlah hal yang diperlukan untuk orang yang bernubuat. Saya percaya dengan segenap hati apa yang diperlukan oleh sebuah jemaat yang penuh nubuatan adalah ketika setiap orang dari gereja menjadi penubuat. Semua jemaat Tuhan seharusnya tahu bagaimana bernubuat. Semua jemaat Tuhan dapat bernubuat. Semua jemaat Tuhan dapat mendapatkan mimpi dan mendapat penglihatan. Kita semua di Cornerstone mengalir bersama dalam nubuatan tersebut. Ini bagaimana Anda menjadi sebuah rumah nubuatan. Jemaat penubuat kita. Dan ini dicapai melalui pengajaran instruksi, pelatihan, dan praktek. Makanya kenapa kita memiliki orang seperti Dan McCallum, semua orang ini datang membantu kita untuk mempertajam keterampilan kita, memperlengkapi kita, dan saya sangat menghargai pelayanan nubuatan ini karena kita ingin menjadi orang-orang yang bernubuat. Kita ingin di Cornerstone semua orang bisa bernubuat. Amin. Kini kita memiliki nabi-nabi di gereja. Saya menghargai Pastor Dian yang merupakan nabi untuk jemaat kita. Saya menghormati kata-kata nubuatannya dan banyak hal yang dinubuatkan oleh dia tentang kehidupan saya telah menjadi nyata. Jadi kita memiliki nabi-nabi di gereja juga, tapi kita juga ingin setiap orang bergerak dalam penubuatan. Jadi ini dimulai dengan interaksi dan pengajaran. Oke, nomor 3. Kita telah dipanggil untuk mengejar visi Sion. Di tahun 1998, saya dan istri saya terkoneksi dengan saudara Bailey, seorang pemercaya yang luar biasa, ayah angkat rohani saya. Hubungan ini berkembang menjadi seperti hubungan ayah dan anak. Ini berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya dia meninggal tahun 2012. Sungguh, Dr. Bailey menghubungkan kita dengan rencana abadi Tuhan yang lebih dahsyat. Inilah visi Sion, dan Anda tahu Sion ini bukanlah sebuah afiliasi. Sion juga bukanlah jaringan gereja-gereja. Sion juga bukan satu denominasi, tapi Sion berada di dalam pikiran kita. Sion juga ada dalam hati kita. Sesuatu yang Anda harus dilahirkan di dalamnya, sesuatu tentang Sion. Beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah tentang Sion, tapi biarkan saya mengulangi beberapa hal yang Anda tahu. Setiap presiden atau setiap raja memiliki istananya. Presiden Amerika Serikat tinggal di Gedung Putih sebagai kediaman resminya. Perdana Menteri Inggris tinggal di 10 Downing Street. Istana Buckingham adalah kediaman resmi dari ratu dari keluarga kerajaan Inggris. Istana Imperial di Tokyo adalah kediaman resmi Kaisar Jepang, dan istana adalah kediaman resmi dari presiden kita. Tapi Sion adalah kediaman resmi dari Yang Maha Tinggi Tuhan. Amin. Inilah tempat di mana Dia telah tetapkan untuk dirinya sebagai tempat kediaman yang penuh kemuliaannya. Di Sion memunculkan aspirasi yang tertinggi dalam kehidupan kekristenan. Ketika Anda berbicara tentang Sion, saya pikir Anda menyentuh bagian terdalam tentang siapa kita sebagai sebuah gereja. Setiap kali saya baca Alkitab terdapat perkataan Sion, saya memperhatikan dengan lebih rinci karena Sion adalah bagian dari DNA kita. Sion adalah visi yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus memiliki visi untuk Sion. Ini adalah takdir ilahi kita. Ini adalah kota abadi kita. Amin. Abraham memiliki visi Sion, dan Alkitab berkata bahwa dia melihat kota yang didirikan dan diciptakan oleh Tuhan, dan dia puas untuk tinggal dan beristirahat dalam hidupnya di kemah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena ketika Anda melihat sekilas kota sorgawi tersebut, kota-kota lain yang ada di dunia ini sesungguhnya sangat jauh perbandingannya. Ketika Anda telah melihat Sion, saya beritahukan Anda terdapat sesuatu yang Anda tahu bahwa Anda tidak akan tertarik untuk hal lainnya. Sion mewakili titik tertinggi dari rencana Tuhan dalam perjalanan rohani kita di dunia ini. Dan saya pikir, jika kita tidak mendapatkan ini, berarti kita telah gagal dalam pencarian kita. Anda tahu, kita memulai perjalanan ini sebagai seorang Kristen dari keluar dari tanah Mesir. Mesir mewakili dunia. Kita keluar dan kita pergi dan melakukan perjalanan rohani, dan destinasi tujuan kita, tujuan akhir kita adalah Gunung Sion. Agar hal tersebut terjadi, kita perlu mengerti apa yang melambangkan Sion, dan kita perlu untuk dapat bagaimanapun mengungkapkan dengan jelas visi ini kepada jemaat sehingga Sion lahir dalam hati umat Tuhan. Jika kita membaca kisah sejarah bangsa Israel, Anda mengerti bahwa bangsa Israel dibebaskan 2 kali dari tanah Mesir.
Kemudian dari Babel, jika Anda masih berada di tanah Mesir, ini berarti Anda masih belum lahir baru atau lahir kembali. Anda masih belum diselamatkan. Jika Anda keluar dari tanah Mesir, itu berarti Anda telah selamat. Tapi banyak dari kita masih ada di Babel, yang berarti kebingungan. Jadi Anda dapat saja selamat, tapi masih di Babel, masih ada dalam tahanan. Tapi itu bukanlah tempat yang diperuntukkan Tuhan untuk Anda. Terdapat tempat peristirahatan dan terdapat di Sion. Jika kita tidak dapat tinggal di padang gurun terus-menerus, kita tidak dapat tinggal di Babel terus-menerus. Kita harus bergerak maju hingga kita mencapai Gunung Sion. Batu fondasi keempat kita adalah yang akan datang kebangunan rohani, mengejar kebangunan rohani. Saya hanya mengatakan secara ringkas bahwa ketika saya diselamatkan tahun 70-an, saya diselamatkan pada bagian terakhir dari kebangunan rohani yang hebat, yang disebutkan sebagai pembaruan karismatik. Maksud saya memberitahu Anda, ini sungguh merupakan pergerakan yang luar biasa dari Roh Kudus. Pergerakan yang luar biasa dari Roh Kudus. Ketika semua terjadi pada awal 80-an, semuanya konferensi karismatik yang luar biasa. Tuhan bergerak dengan penuh kuasa. Saya percaya kebangunan rohani ada di dalam DNA kita. Saya percaya Tuhan memanggil gereja ini untuk mengejar kebangunan rohani. Dan tentu saja ini bukan hanya di gereja saja, tapi juga di Sekolah Alkitab Wales BCW. Jika Anda tahu segala sesuatu tentang Sekolah Alkitab Wales pada tahun 1930-40-an adalah pusat dari kebangunan rohani, pusat dari kegiatan rohani di Inggris. Saya tahu terdapat juga banyak tempat di tempat lainnya, tapi Sekolah Alkitab Wales, sesuatu terjadi di sana. Melalui Bapak Rhys Howells, dan kenyataan bahwa Tuhan menghubungkan kita dengan Sekolah Alkitab Wales ketika kita membeli di tahun 2012, saya pikir Tuhan telah membawa kita kepada sesuatu yang lebih besar. Karena saya yakin sepenuhnya saya ingin bernubuat. Saya percaya ini dengan sepenuh hati, karena kalau tidak, saya tidak akan mengatakan ini pada Anda. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Cornerstone Community Church akan memainkan peranan besar dalam kebangunan rohani agung yang terakhir. Saya percaya bahwa Sekolah Alkitab Wales akan menjadi salah satu pusat. Akan terdapat banyak pusat seluruh dunia, tapi Sekolah Alkitab Wales dari Wales akan menjadi salah satu pusat kebangunan rohani pada akhir-hari terakhir. Jadi saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ini. Saya menyebutkan sebelumnya bahwa pada sebuah bangunan terdapat beberapa sudut, terdapat beberapa batu penjuru, tapi terdapat satu batu penjuru utama, dan batu penjuru utama adalah batu yang paling penting. Ini adalah batu yang pertama disusun pada fondasi bangunan. Semua pengukuran akan diambil dari batu penjuru utama tersebut. Batu penjuru ini menopang semua bangunan secara keseluruhan. Apa yang belum saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa setiap kali batu penjuru utama disusun di dasar fondasi bangunan, mereka akan mengukirkan sesuatu pada batu penjuru utama tersebut. Kadang-kala mereka mengukirkan tanggal kapan batu tersebut diletakkan, kadang mereka akan mengukirkan tanggal bangunan tersebut didedikasikan, atau apa saja. Tapi di Cornerstone, kita mempunyai batu penjuru utama, batu yang oleh tukang-tukang bangunan dibuang. Batu penjuru tersebut terdapat ukiran satu nama di atas segala nama, Yesus. Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus berkata, Allah menganugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Dia berkata, dia telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya fondasi yang kita harus gunakan untuk membangun. Semua perlu dibangun dengan dasar Yesus, karena Dia yang kita perlukan. Anda tahu, Hudson Taylor mengatakan 3 hal ini tentang Tuhan. Nomor 1, Tuhan adalah hidup. Nomor 2, Dia telah memberikan pada kita firman-Nya. Dan nomor 3, yang Dia maksud, itu yang Dia katakan. Amin. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada fondasi lainnya bagi manusia yang dapat digunakan untuk membangun kecuali Yesus sebagai batu penjuru utama. Jadi semua hal ini harus dilakukan dan dibangun atas dasar Yesus. Semua pengukuran harus dilakukan dengan pengukur yang berasal dari kehidupannya. Amin. Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengatakan, saya percaya bahwa nama kita Cornerstone adalah sungguh nama penubuatan. Jika Anda tahu bagaimana kita mendapatkan nama tersebut, Tuhan berikan pada kita nama tersebut. Nama ini muncul suatu hari ketika kita semua sedang merenungkannya, dan Tuhan berkata, aku ingin engkau memanggil gereja ini Cornerstone. Ini terjadi dengan cara supernatural. Jadi saya percaya dengan sepenuh hati bahwa nama kita tersebut adalah nama penubuatan. Amin. Saya berharap kalian mengerti pada apa yang saya sampaikan, seperti pastor gereja Anda selalu berkata. Apakah Anda mengerti apa yang saya sampaikan? Saya berharap Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Ini sungguh penting. Tapi saya ingin berdoa untuk Anda semua hari ini bahwa 4 hal ini Tuhan akan menempatkan dan mengukirkannya padamu, sehingga kita semua bergerak secara bersamaan. Amin. Misi global sungguh penting. Rumah doa untuk semua bangsa, visi Sion, dan kebangunan rohani. 4 batu penjuru. Mari kita berdoa. Bapa, aku ingin berterima kasih untuk orang-orang yang luar biasa ini, Tuhan. Dalam masa 25 tahun belakangan, Tuhan, Engkau telah menuntun kami dengan api, Tuhan, dengan tiang awan di siang hari, dan dengan api di waktu malam, Tuhan. Aku berterima kasih bahwa kita di Cornerstone selalu bergantung padamu, Tuhan. Sekuat dan semampu kami, Tuhan. Kami mengikuti
Dan kami menuruti visi surgawi di mana kami tidak melakukannya, Tuhan. Kami meminta pengampunan-Mu, Tuhan. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu, Tuhan. Seperti Daud, Tuhan. Aku mau berdoa. Doa ini sekali lagi, Tuhan, di hadapan publik. Siapakah aku ini, Tuhan? Apakah rumahku ini? Sehingga Engkau memanggil kami hingga sejauh ini, membawa kami sejauh ini. Tuhan, banyak sekali orang di luar sana yang bisa Engkau panggil untuk melakukan ini. Tapi aku berterima kasih bahwa Engkau memilih plan-Mu ini. Dan aku berdoa pada Tuhan bahwa kami akan membangun menurut fondasi yang Kau berikan padaku beberapa tahun yang lalu ketika kami pertama kali memulai fondasi ini untuk misi global, Tuhan. Dan kemudian Tuhan, fondasi untuk menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Kemudian kami terhubung dengan Sion, dengan Papa Bailey, dan kemudian Tuhan, Engkau membawa kami menuju visi Sion yang lebih besar dan yang lebih tinggi dari visi kesempurnaan ini, Tuhan, dan berusaha terus menuju Bukit Sion. Kemudian Tuhan, kami berterima kasih untuk beban ini yang telah Engkau berikan pada kami, kebangunan rohani di sini di gereja. Aku berdoa bahwa tidak ada misi yang teralihkan di Cornerstone sehingga setiap orang terhubung dengan batu penjuru utama. Aku memberkati orang-orang ini dengan berkat rohani untuk tiap-tiap orang. Amin. Tuhan berkati Anda, dan saya berharap berjumpa kembali dengan Anda minggu depan. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindof.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindof@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami, dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.